Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan meneruskan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 9. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal. Wal, lamnya ini disebut dengan lam mutlak. Cara membacanya dibunyikan dengan jelas. Jadi lam ini dibaca jelas dengan syarat huruf sebelumnya ini bukan lam lagi, juga bukan huruf ro. Karena kalau depannya lam atau ro maka jadinya idgham ya. Kalau ini idhar, bacanya jelas. Wal yakhshal. Kemudian di sini ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam juga. Kenapa huruf syamsiyahnya lam bukan dzal? Karena apabila lamnya bertasydid sebetulnya ada dua lam di sini, lam sukun dan lam yang berbaris fathah. Maka huruf syamsiyahnya lam juga. Bacanya diidghamkan atau dimasukkan ke huruf berikutnya. Wal yakhshal ladzi. Di sini ada hukum mad tabi'i. Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah, maka cara membacanya huruf dzal yang berbaris kasrah kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Wal yakhshal ladzina law. Law ada harfulin atau huruf lin. Karena ada waw sukun yang didahului baris fathah, maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja. Lau taraku. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris fathah. Cara membacanya cukup kita tebalkan ya. Jadi pangkal lidah kita diangkat. Ra. Lau taraku. Kemudian ku hukumnya adalah mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan kafnya ini 2 harokat saja. Lau taraku min. Berikutnya di sini ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun yang di hadapannya huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu kha. Maka cara bacanya nun ini dibaca dengan jelas bunyi n-nya ya dan tidak perlu kita tahan. Min khal. Lalu berikutnya ada lam sukun disebut dengan lam mutlak. Cara bacanya jelas. Jadi dengan syarat lam sukunnya depannya bukan lam lagi, bukan juga huruf ra ya. Min khalfihim. Him berikutnya di sini ada hukum izhar syafawi karena mim sukunnya menghadapi huruf yang bukan mim lagi, bukan juga ba. Maka cara membaca mim sukunnya dibunyikan dengan izhar atau jelas m-nya ya. Min khalfihim dzurriyya. Dzurri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena ra-nya berbaris di bawah kasrah. Bacanya tipis, pangkal lidah datar, lebih ringan. Dzurri. Kemudian ada ya tasydid. Ya tasydidnya ini sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka tidak perlu kita tahan karena bukan idgham, tidak ada dengungnya. Jadi ini cukup kita baca dengan nabar. Jadi agak dinaikkan sedikit intonasinya. Dzurriyyatan. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa awsat. Karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf dhad. Maka cara membacanya tanwin fathah ini dibunyikan samar-samar. Siap-siap kita mau ngucapin huruf dhad disertai dengungan.
Nah ini samar dengungnya sama seimbang karena dhad ini makhrajnya tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh dari nun. Jadi ini seimbang aja. Dzurriyyatan. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Dhi'a mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf ain. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Dhi'afan. Berikutnya ini ada idhar halqi karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu kha. Maka cara bacanya tanwinnya ini dibaca dengan idhar atau jelas bunyi n-nya. Dhi'afan kha mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan kha-nya 2 harokat saja. Khafu. Fu mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan fa-nya 2 harokat saja. Khafu alai. Lai ada harfulin atau huruf lin karena ada ya sukun yang didahului baris fathah. Cara membacanya cukup kita lembutkan. Alaihim. Nah, di sini ada tanda waqaf namanya al-waslu aula yang artinya melanjutkan bacaan atau menyambung bacaan lebih utama. Fal. Berikutnya ada lam mutlak lagi ya. Ada lam sukun yang di hadapannya bukan lam, bukan juga ro, maka dibaca lamnya jelas. Falyattaqullaha. Falyattaqu apabila berhenti di ku hukumnya adalah mad tabi'i karena waw ini sebetulnya adalah waw sukun, waw mad. Waw sukun didahului dhammah maka panjang qafnya 2 harokat. Nah, tapi di sini dibaca panjangnya hanya jika berhenti saja. Sedangkan jika wasal atau meneruskan bacaan, maka madnya ini gugur. Qafnya ini dibaca pendek. Falyattaqullah. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena di sini ada 2 huruf sukun yang bertemu, di mana huruf sukun pertama waw sukun, huruf sukun kedua adalah lam sukun. Karena pada lam tasydid ada lam sukunnya juga ya, lam sukun dan lam fathah. Maka karena ada pertemuan 2 huruf sukun, salah satunya dilepaskan, yaitu huruf sukun yang pertama yang waw. Jadi jika wasal, qaf nggak punya waw, pendek bacanya. Falyattaqullah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris di atas. Jadi bacanya tebal, pangkal lidah naikkan. Falyattaqullah. Allah mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Falyattaqullah. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam juga. Ya. Maka cara bacanya dimasukkan atau diidghamkan. Wal. Ada lam mutlak lagi dibacanya jelas ya karena ada lam sukun yang di hadapannya bukan lam juga bukan huruf ro. Wal yaqu mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan qafnya 2 harokat saja. Wal yaqulu. Lu juga mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Wal yaqulu qaw ada harfulin atau huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Qawlan. Berikutnya ada ikhfa awsat karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf sin. Maka tanwin fathahnya ini dibunyikan samar-samar menuju huruf sin. Jadi bukan qawlan tapi qawlan, siap-siap mau bilang sin,
disertai dengung. Dengung dan kesamarannya sama ya, seimbang. Qaulan sadi, di mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului kasrah, maka dalnya dipanjangkan 2 harokat. Sadida, da mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diwaqafkan. Cara bacanya, baris tanwin fathah ini diganti jadi fathah dan kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Sadida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا sadida. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar video ini. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.